Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sherina Margavania, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Prodi PGSD Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik baik terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester terkait mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktek pengalaman lapangan 1 dilaksanakan di SDN Antirogo 1, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD pada pembelajaran IPAS kelas 4. Penerapan scaffolding bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Adapun pada pembelajaran IPAS kelas 4 di SDN Antirogo 1 Jember, banyak peserta didik yang tidak memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang, kemampuan, ataupun sosiokultural yang dimiliki oleh peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang, baik itu dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik yang berbeda di setiap individunya. Dengan hal itu, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Guru dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik dengan merancang pembelajaran dengan metode dan juga teknik yang tepat. Adapun teknik yang dapat digunakan agar kemampuan peserta didik dapat berkembang yaitu dengan menggunakan scaffolding. Nah, apa sih scaffolding itu? Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan ZPD? Konsep ZPD dicetuskan oleh Vygotsky yang memiliki arti sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri. Akan tetapi, dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan bantuan teman sejawat. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS Bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya, topik B Kekayaan Budaya Indonesia dengan menggunakan model Problem Based Learning atau biasa yang disebut dengan PBL. Adapun langkah-langkah dalam penerapan scaffolding yaitu yang pertama adalah pengenalan materi. Pengenalan materi dilakukan dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan juga berpusat pada peserta didik, serta memastikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman dasar mengenai materi yang akan dipelajari. Langkah yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan, sehingga peserta didik dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan menurut ZPD, peserta didik dapat merasakan lingkungan yang inklusif dan mereka tidak hanya belajar melalui guru, tapi juga melalui interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Adapun langkah yang ketiga adalah guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Selanjutnya, langkah keempat adalah guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi, di mana guru berkeliling kepada setiap peserta didik atau kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja, dan memastikan apakah peserta didik bekerja dalam kelompoknya dan memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif masing-masing peserta didik. Kemudian,
Kemudian, semakin lama secara perlahan, peserta didik akan diberikan tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. Adapun tahap yang kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Nah, penerapan scaffolding pada ZPD membawa sejumlah hasil positif dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan dengan diskusi kelompok. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan menggunakan media menara budaya dan audiovisual yang disajikan oleh guru, membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini, diharapkan kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada. Demikian video kampanye praktik baik ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.